Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Semoga kita pada kali ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkegiatan dengan baik dan sehat. Apa kabarmu kalian? Tentunya sehat-sehat saja, dan semoga saja kita juga dalam keadaan sehat selalu. Oleh karena itu, jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian baik pagi, siang, ataupun sore secara teratur. Dan jangan lupa pula kita terus menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Juga jangan lupa kita dalam setiap kegiatan harus selalu cuci tangan, dan setelah selesai kegiatan kita juga harus selalu cuci tangan, dan juga jangan sampai kita lepas dari masker dalam setiap kesempatan. Dan yang terpenting juga, yang tidak kalah pentingnya, jangan sampai kita berkerumun. Anak-anakku sekalian yang dibanggakan dan Ibu cintai, sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah menduduki kelas 3. Artinya kamu sudah dipercaya untuk masuk di kelas 3, karena untuk melangkah ke jenjang berikutnya itu semestinya pasti sudah memenuhi persyaratan. Salah satunya nilai kalian sudah bagus, walaupun di dalam masa pandemi tetap kamu berkegiatan melaksanakan tugas sehingga nilai kamu sudah mencukupi. Akhirnya kamu dinyatakan naik kelas. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 3. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, pastikan kalian semuanya sudah hadir, sudah siap untuk melihat tayangan pembelajaran pada hari ini. Hadir semua ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Hari ini kita akan belajar di tahun pelajaran baru tahun 2020-2021 dengan diawali dengan pembelajaran yang pertama, yaitu tema 1. Tema 1, perhatikan, itu mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtemanya ciri-ciri makhluk hidup. Dimulai dengan pembelajaran besar. Nah, untuk mengawali pembelajaran ini, kita supaya diberi kelancaran dan bermanfaat dalam menerima pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak sekalian, dalam pelajaran hari ini, sebagaimana Ibu katakan tadi, bahwa kita akan belajar atau mengawali pembelajaran dengan tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Supaya apa? Semoga di pembelajaran ini kamu setelah selesai pembelajaran, kamu akan dapat menyebutkan apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kamu juga akan belajar menyanyikan lagu yang berkaitan dengan makhluk hidup atau ciri-cirinya. Juga kamu nanti diharapkan bisa membilang bilangan dari bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Nah, itulah pelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Namun sebelumnya, Ibu akan menceritakan kepada kalian bahwa di dalam kehidupan sehari-hari
kita pasti akan melihat di alam sekitar makhluk selain kita. Ada hewan, ada tumbuhan, dan ada manusia atau orang. Tentunya kalian sudah pernah ada yang berkunjung ke kebun binatang. Di sana akan terlihat beberapa binatang, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, juga ada manusia. Semua itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dan informasi itu mungkin bukan hanya didapat dari kebun binatang ataupun hasil penglihatan kalian di alam sekitar, tetapi juga kemarin 3 hari yang lalu Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membaca tema 1 yang dibagikan bukunya pada halaman 1. Di situ ada yang berjudul Makhluk Hidup di Sekitar Kita. Semoga kalian sudah membacanya, dan bagi kalian yang belum membaca, tolong sekarang dibaca sekilas selama 5 menit ya, untuk membaca teks bacaan halaman pertama dengan judul Makhluk Hidup di Sekitar Kita. Oke, anak-anak sekalian, untuk lebih semangat lagi, sebelum pelajaran mulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Nah, untuk lebih maksimal, Ibu akan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang dari internet. Kemudian kalian di rumah mendengarkan, syukur-syukur kalian sambil bersama-sama bernyanyi. Oke, sekarang Ibu perdengarkan dulu ya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Ya, kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih, kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang telah diperdengarkan oleh Bu Guru. Juga kalian ikut bersama-sama menyanyikan dari rumah. Nah, Ibu juga akan memperkenalkan sebuah lagu yang tidak kalah bagusnya dengan lagu Indonesia Raya. Mari kita dengarkan dulu lagu yang akan Ibu rekam dari internet.
mendengarkan dari internet, tentunya kalian sudah mengenalnya. Itu adalah lagu Cicak-Cicak di Dinding. Lagu Cicak-Cicak di Dinding ini berkaitan erat dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Cicak merupakan salah satu makhluk hidup dari hewan. Nah, itu tercermin dari lagu. Sekarang kita perhatikan di papan tulis yang sudah Ibu tempel sebuah partitur tentang lagu Cicak-Cicak di Dinding. Ibu ulangi kembali. Lagu ini berjudul Cicak-Cicak di Dinding. Mari kita lihat. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Dalam teks lagu ini diceritakan tentang bagaimana cicak itu bergerak. Bergeraknya dengan merayap. Kemudian cicak juga diam-diam, ada yang ditangkap, yaitu seekor nyamuk untuk diapa? Untuk dimakan. Artinya cicak ini merupakan makhluk hidup yang merupakan atau yang mempunyai ciri-ciri, diantaranya adalah merayap. Merayap itu artinya bergerak. Jadi cicak itu bergeraknya dengan merayap, artinya bergerak. Kemudian cicak juga diam-diam merayap, lalu kemudian menangkap seekor nyamuk. Untuk apa? Untuk dimakan. Artinya cicak ini di samping bisa bergerak, juga cicak bisa ataupun butuh makanan. Cicak juga dalam sehari-harinya untuk hidup dia harus bernapas. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa cicak merupakan makhluk hidup yang ciri-cirinya bisa bergerak dan juga membutuhkan makanan dan bernapas tentunya. Nah, itu adalah cerita dari teks lagu Cicak-Cicak di Dinding. Kita ulang kembali ya. Nah gini, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah itu lagunya. Tadi sudah diperdengarkan melalui internet, juga dicontohkan sama guru. Semoga kalian di rumah dapat menyanyikannya dengan cara berlatih, karena nanti ibu akan memberikan tugas. Di rumah kalian video masing-masing lagu ini dinyanyikan dengan suara sendiri, kemudian di-share ke bu guru. Nanti bu guru akan nilai cara menyanyikannya dan juga ada variasinya, kalau bisa ada variasinya. Nah sebelum kita berlatih dan menilai lagu itu untuk di-share ke guru, perhatikan dulu. Di lagu ini ada tanda yang pendek, ada tanda yang panjang. Pendek, panjang. Garis keduanya, ketiganya, keempatnya sama, hampir sama. Lagu ini hampir mempunyai tanda pola yang sama. Nah, setiap lagu yang mempunyai pola yang sama, itu artinya mempunyai pola irama sederhana. Jadi ini adalah lagu berpola irama yang sangat sederhana. Jadi ini termasuknya lagu Cicak-Cicak ini adalah lagu berpola irama sederhana. Yang pendek, tanda yang pendek itu dinyanyikan dengan nada pendek, sedangkan yang panjang itu dinyanyikan dengan nada panjang. Nah begini contohnya, cicak-cicak di dinding, itu agak lama.
diam-diam merayap. Nah, kita panjang juga. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, hapnya panjang juga, panjang, yang lainnya pendek. Itu ya. Jadi tanda yang ada di partitur ini ada yang pendek, ada yang panjang, tapi jejak barisnya hampir sama. Oleh karena itu lagu ini dikategorikannya atau termasuknya lagu sederhana. Ya. Nah, kemudian lagu ini boleh kamu nyanyikan dengan berbagai variasi. Contohnya, umpamanya kalau guru mau contohkan, nanti di dalam video yang di-share ke guru menyanyi sambil dengan bervariasi. Contohnya umpamanya kalau guru Pak sederhana, tapi kalian pasti lebih bagus dari guru ya. Contoh, ini contoh saja. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Nah, boleh seperti itu. Boleh juga dengan variasi yang lain, ya. Nah, itulah cara menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Kemudian nanti akan Ibu nilai ketika kamu sudah men-share dari video yang kamu lakukan di rumah, ya. Selanjutnya, mari kita lihat. Nah, itu ada seekor cicak. Nah, cicak ini di dalam teks bacaan tadi bergerak dengan cara merayap. Artinya, cicak mempunyai ciri-ciri bergerak. Kemudian, cicak juga butuh makanan. Hop, lalu ditangkap. Itu artinya dia berusaha mencari makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian dalam berjalan, dalam memakan makanan, dia itu bernapas juga. Nah, selain yang disebutkan tadi, bernapas, bergerak, butuh makanan, juga berkembang biak. Artinya berkembang biak itu semakin banyak. Dengan apa? Dengan bertelur. Nah, kalau Ibu simpulkan di sini, cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Selain cicak, ada binatang yang lain atau hewan yang lain. Nah, lihat di sini. Apa ini? Ada ikan mas. Nah, ikan mas juga sama. Ikan mas juga mempunyai ciri-ciri dapat bergerak. Bergeraknya dengan apa? Berenang. Kemudian cicak apa? Ikan mas juga butuh makanan. Makanannya biasanya di sekitar sini ada makanan bakteri kecil-kecil, terus kemudian daun kecil-kecil. Kalau dalam istilah IPA-nya nanti kamu kalau udah besar tahu, namanya plankton. Itu makanan ikan. Artinya ikan di samping bisa bergerak dengan cara berenang, juga membutuhkan makanan. Juga bisa melahirkan atau bisa semakin banyak. Ikan untuk semakin banyak itu, dia itu mengeluarkan telur-telurnya, sehingga nanti telurnya menjadi ikan lagi. Ya. Nah, berarti ikan dan cicak sama-sama bisa bergerak, sama-sama membutuhkan makanan, bisa berkembang biak dan bernapas. Artinya, kalau kita simpulkan, berarti ikan dan cicak sama-sama bisa bergerak, membutuhkan makanan, bernapas, dan berkembang biak. Bagaimana dengan yang lainnya? Manusia atau tumbuhan sama. Sekarang guru punya gambarnya, silakan. Ya, perhatikan. Ini ayam juga sama. Sama dengan binatang yang lainnya yang tadi cicak sama ikan. Bertelur, kemudian semakin berkembang menjadi itik, semakin berkembang menjadi ayam.
dewasa. Sekarang yang lain, tumbuhan juga, makhluk hidup juga tumbuhan. Tadinya biji bisa jadi tunas, bisa jadi tumbuhan kecil kemudian besar, berkembang. Berarti tumbuhan juga makhluk hidup. Nah, kita manusia tadinya baby atau bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian remaja, menjadi ABG, menjadi orang tua, berkembang juga, ya, bernapas, bisa jalan-jalan. Itu artinya semua makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, yaitu bisa bergerak, berkembang biak, bernapas, dan membutuhkan makanan. Kembali ke dua hewan tadi, ada cicak, ada ikan mas. Ikan mas ini supaya banyak bagaimana? Dengan cara bertelur. Telur mas ikan mas itu kalau kamu tahu itu jumlahnya bermacam-macam, beribu-ribu telur yang nanti akan berkembang biak menjadi ikan. Nah, Bu Guru sudah tahu. Bu Guru punya lambang bilangan yang mencerminkan banyaknya telur yang tidak terhitung. Perhatikan lagi semuanya. Nah, ini ada beberapa kartu bilangan yang akan diperkenalkan kepada kalian supaya kalian bisa menulis, bisa membaca lambang bilangan dari 1000 sampai dengan 10.000. Namun sebelumnya Ibu menugaskan kepada kalian untuk membuat kesimpulan dari dua binatang yang sama-sama mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ciri-cirinya adalah bisa bergerak. Yang kedua ciri-cirinya bisa atau membutuhkan makanan. Yang ketiga bernapas, dan yang keempat berkembang biak. Empat. Silakan di rumah nanti ditulis dulu ininya, kesimpulannya. Setelah ditulis nanti kamu kerjakan di buku tugas yang ada di tema 1 untuk memberi kesimpulan dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu cicak dan ikan mas. Oke, selanjutnya telur yang beribu-ribu tadi kamu bisa tulis dengan bilangan. Nah, sekarang Ibu akan kenalkan lambang bilangan 1000. Nah, ini 1000. 1000. Kamu bisa tulis dengan kata-kata. Jadi kalau ini nama lambang bilangannya, kalau tulisannya itu adalah bilangannya. Nah, perhatikan semuanya, disimak baik-baik. Ini adalah angka 1000. Kemudian angka 1250. Angka atau bilangan 1001. Bilangan 2250. Bilangan 4011. Bilangan 3100. Bilangan 4100. 7150. 6060. 4250. 5500. 3000. Dan yang terakhir adalah 2000.
2250. Ini adalah bilangan-bilangan yang masih acak. Nanti akan Ibu tuliskan secara urutnya. Perhatikan semuanya. Ini adalah angka 1000. Yang paling berapa? Satuan nilai tempatnya namanya. Yang kedua puluhan. Yang ketiga ratusan. Yang terakhir ribuan. Kalau kita mau gambar untuk nilai tempatnya, dari belakang tulisnya, hitungnya ini satuan. 0 yang keduanya puluhan. 0 yang ketiga ratusan. Dan yang keempat adalah ribuan. Makanya cara membacanya perhatikan. Satuan, puluhan, ratusan, ini ribuan. Kalau ini satu berarti satu. Satu yang menunjukkan 3 angka itu namanya 1000 atau 1000. Itu bilangannya. Ini lambangnya. 1001. Ada 3 angka. Berarti 1001. Awas, lihat sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi ini dibaca 1001. Pas lagi angka 1 ada 0, ada 1, ada 0. Ya. Ada 3 angka, berarti ini menunjukkan 1000. Berarti 1000 10. 1010. Bisa dibaca 1010. Begitu selanjutnya. Sekarang berarti ke angka ini. Lihat. Ini 2. Angka di belakang ada 3. Itu menunjukkan ribuan. Berarti 2000. Jadi 2000. 2000. Bagaimana kalau ini? 2 0 2 5. Ada berapa angka di belakang 2? Ada 3 angka, berarti 1000. 2000 belakangnya 25. Berarti 2025. 2025 dan seterusnya. Contoh yang lain, perhatikan. Ini angka 4000. Di belakang kapal ada 3 angka menunjukkan 1000. Bacanya 4000. 4000. Lanjut lagi. Ada angka 4. Kemudian di sini ada 2, ada 0, ada 0. Ada 4, di belakangnya ada angka 3 menunjukkan 1000. 4000. Tapi di sini ada 2. Berarti 4200. 4200. Di sini ada 7. Ada 3 nolnya, berarti 7000. Di sini ada 7, kemudian di sini ada angka 1, angka 0, angka 1. Ada 3 angka di belakang 7, berarti 7000. Ini ada 200. 7101. 101. Seterusnya 8000.
Jadi 8.000. Nah sekarang ini yang ke-10. Di belakangnya ada 1, 2, 3. Berarti 10.000. 10.000. Begitu dan seterusnya. Paham ya? Jadi lambang bilangan 1000 dibacanya 1000. Lambang ini dibacanya 1001. Lambang ini dibacanya 1010. Lambang ini 2000. Lambang ini 2025. Ini lambang 4 nolnya 3 berarti 4000. Selanjutnya sampai dengan 10.000. Ya, itulah kita mengenal beberapa bilangan dan lambang bilangannya. Nanti di rumah kamu tolong diisi buku tugas yang ada di tema 1 tentang membaca lambang bilangan dan menuliskan lambang bilangannya. Sekarang Ibu lihat dulu ya di tema 1. Silakan nanti di rumah setelah dipelajari nanti kamu untuk menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup kamu isi atau kamu kerjakan halaman 5. Kemudian untuk membaca dan menulis lambang bilangan kamu kerjakan halaman 6. Halaman 6 ya. Halaman 6. Kemudian halaman 5 diisi ciri-ciri makhluk hidup dari ikan, kemudian kamu simpulkan ya bersama orang tua kalian. Kemudian tugas yang berikutnya adalah menyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding, divideokan, di-share dengan bu guru sambil dengan variasinya. Paham semuanya ya? Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada penayangan video kali ini. Semoga kalian senang, bergembira belajar tema 1 untuk hari ini ya. Nah, sebelum diakhiri supaya kita tetap semangat, kita bersama-sama mendengarkan lagu berikut ini. Lagunya juga bagus, tidak kalah bagus dengan tadi ya. Sekarang perhatikan lagu berikutnya. Ya, ini lagunya ya akan Ibu perdengarkan kepada kalian. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Solehan dari rumah juga ya. Yuk kita mulai.
tugas-tugas yang diberikan kepada kalian. Ibu tunggu sharingnya melalui WA. Yuk kita akhiri pelajaran hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.